Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Selamat siang, Shalom wanita surgawi. Senang bisa bertemu lagi dalam program ini. Pada kesempatan siang ini, kita mau membahas satu hal yang sangat penting. Tapi sebelumnya izinkan saya bertanya, pernahkah Ibu mengalami satu keadaan ketika sedang naik pesawat, mengalami goncangan yang begitu hebat yang kita kenal dengan nama turbulence atau turbulensi? Saya pernah mengalaminya beberapa tahun yang lalu, sudah lama. Ketika itu saya sendirian berpergian ke Pulau Batam karena saya ada toko di sana yang harus saya kontrol. Pada saat itu pesawat mengalami turbulensi dan kembali lagi ke Jakarta. Memang kita belum lama terbang. Peristiwa itu membuat saya menjadi sedikit trauma. Karena selama 6 bulan ke depan, saya tidak berani naik pesawat, apalagi sendirian. Saya memilih menggunakan kapal laut daripada naik pesawat. Tentu sekarang sudah tidak lagi. Nah, ketika kita ada dalam keadaan seperti itu, apa reaksi kita? Bagaimana kondisi kita? Apakah kita bisa tenang? Atau kita panik, atau kita menangis mungkin, atau saat itu kita berdoa dan baru ingat Tuhan. Nah, secara umum turbulensi adalah gangguan pada pesawat yang terjadi karena aliran udara vertikal dan atau horizontal. Nah, pada saat aliran udara mengenai badan pesawat, pesawat akan mengalami kenaikan ketinggian yang tiba-tiba, atau justru penurunan ketinggian yang tiba-tiba, atau pergeseran, atau bahkan dia bisa memutar. Pada waktu pengalaman saya, pesawat itu mengalami penurunan yang tiba-tiba. Nah, turbulensi ternyata juga bukan terjadi di kondisi pesawat di ketinggian tertentu saja, tapi juga ternyata di ketinggian rendah pun itu bisa terjadi. Turbulensi terjadi karena ada udara hangat dari permukaan yang bergerak naik ke sebuah ketinggian. Nah, aliran ini mampu menggoyang pesawat yang tidak sengaja melintasi alirannya. Pilot memang dapat menduga adanya turbulensi melalui berbagai data yang dikumpulkan oleh sensor cuaca yang ada dalam pesawat. Apalagi sekarang teknologi sudah begitu maju, alat pendeteksinya sudah jauh lebih akurat. Nah, sensor itu mampu mengukur besarnya tetes air hujan. Semakin besar tetes air hujan, maka semakin besar juga awan yang menghasilkannya. Dan semakin besar awan itu, semakin besar pula kemungkinan akan terjadi turbulensi di dalam awan tersebut. Menurut seorang pilot senior, Bapak Afisa Husman, dia mengatakan turbulensi bisa dikategorikan menjadi dua, yaitu turbulensi seputar awan dan turbulensi udara cerah. Ada dua macam secara umum. Tentu ada jenis lagi yang lebih spesifik. Turbulensi udara cerah terjadi pada saat langit benar-benar cerah, tidak berawan, pandangan pun sempurna, dan ini bisa tidak terdeteksi oleh radar. Hal ini menyebabkan pilot jadi tidak memiliki waktu untuk memperingatkan kepada para penumpang dan stafnya untuk kembali ke kursi mereka dan menggunakan sabuk pengaman. Maka turbulensi udara cerah lebih berbahaya daripada turbulensi jenis lainnya. Nah, faktanya
Rasanya banyak orang takut, termasuk saya waktu itu. Mengalami turbulensi karena dianggap turbulensi adalah satu-satunya penyebab atau salah satu penyebab yang bisa membuat pesawat jatuh. Padahal ibu-ibu, pesawat sudah dirancang sedemikian rupa sehingga mereka itu tahan menghadapi guncangan. Jadi tetaplah tenang ada di kursi kita karena pesawat akan selalu seimbang saat mengalami turbulensi. Turbulensi bukanlah penyebab pesawat jatuh. Walaupun tentu ada penyebab-penyebab lain yang menyebabkan turbulensi itu menjadi salah satu penyebab dari pesawat jatuh. Kalau pada umumnya turbulensi secara umum dia tidak menyebabkan pesawat jatuh. Jadi sekali lagi tidak usah panik jika terjadi turbulensi karena pilot tahu apa yang harus dia perbuat. Kembali ke kursi, pasang sabuk pengaman dan jadilah tenang. Ya. Memang ada kalanya turbulensi bisa menyebabkan cedera pada penumpang. Terutama pada saat pesawat terguncang terlalu kencang dan pada saat turbulensi udara cerah di mana pilot belum sempat untuk mengumumkan keadaan itu. Namun pada dasarnya turbulensi tidak berbahaya. Dan pilot yang pandai, pilot yang cakap, pilot yang sudah berpengalaman, pilot yang baik, dia akan bisa menghadapi atau mengatasi turbulensi ini dengan santai dan tanggap. Dia tidak akan panik. Nah, lalu apa hubungannya dengan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan hari ini? Turbulensi menggambarkan keadaan sulit dalam kehidupan. Ada beberapa hal yang kita bisa pelajari dari keadaan turbulensi yang tadi saya sempat jelaskan. Yuk kita belajar. Nah, pertama ibu-ibu, suatu saat atas seizin Bapa, kita dapat mengalami keadaan yang benar-benar sulit, yang kita sebut sebagai turbulensi. Atau mungkin sekarang kita sedang mengalaminya. Di mana kita seperti ada dalam lembah kekelaman yang benar-benar gelap. Keadaan kita benar-benar menyakitkan. Kita begitu bingung, kita putus asa, menjadi sangat frustasi. Karena rasanya tidak ada jalan lagi yang bisa menolong kita. Maka penting untuk diperhatikan ibu-ibu. Ketika kita dalam keadaan seperti itu, janganlah kita tergoda untuk buru-buru mengambil keputusan. Ini sangat penting. Di dalam keadaan kita sedang depresi, kita sedang sedih yang begitu dalam, kebingungan, dalam keadaan terhimpit yang sangat, jangan buru-buru mengambil keputusan. Demikian juga sebaliknya, dalam keadaan kita lagi senang sekali, jangan buru-buru membuat janji. Biasanya hal-hal itu akan kita sesali kemudian. Nah, seperti tadi saya katakan, pilot yang baik, dia tahu bagaimana cara menghadapi keadaan turbulensi. Dia menjadi tenang, dia bisa mengatasinya dengan tepat, dengan cerdas, dia tidak akan panik. Jadi kita pun hendaknya tidak ceroboh dengan berusaha keluar dari keadaan tersebut secepat mungkin tanpa memperhatikan atau menunggu komando Tuhan. Biasanya pada waktu situasi hidup memburuk, kita tergoda untuk mengambil keputusan demi dapat keluar dengan cepat dari keadaan itu. Saya mengerti, tidak ada seorang pun yang mau berlama-lama dalam keadaan yang susah atau menyulitkan. Apalagi sampai keadaan tidak ada harapan. Tapi kita yang mengerti kebenaran, khususnya kita wanita surgawi, kita harus lebih memperhatikan perasaan Bapa daripada mencari jalan sendiri untuk bisa segera bebas dari masalah. Kita harus mencari tahu apa yang Bapa mau kita lakukan. Dan Bapa pasti berbicara
memberi petunjuk kepada kita. Lewat banyak hal. Bisa lewat khotbah seperti ini, bisa lewat percakapan dengan orang-orang dewasa rohani, bisa juga dengan pengalaman hidup. Untuk itu diperlukan kepekaan. Untuk kita ngerti, kita dengar-dengaran. Hari ini Tuhan tidak bicara secara audible kepada kita, tapi lewat banyak hal yang tadi saya sebutkan. Dibutuhkan juga ketaatan. Ketika kita sudah merasa, kita tahu ini nih yang Bapak mau. Hanya sekedar peka, kita belum jadi sempurna kalau kita juga belum taat. Nah, untuk sampai peka dan taat, dibutuhkan ketekunan dan kesabaran. Kesabaran bukan hanya bersedia menanti lama. Tidak sampai di situ saja. Kesabaran adalah bersedia menanti dalam jangka waktu yang tertentu, bisa lama, tanpa mengomel, tanpa bersungut-sungut, tanpa mempersalahkan siapapun, tanpa mencari kambing hitam. Itu kesabaran yang benar, yang rohani. Jadi bukan sekedar saya tunggu, tapi sembari itu kita ngomel. Bukan seperti itu ya. Nah, kita harus serius melihat atau memperhatikan perasaannya. Dengan begitu akan timbul kegentaran dalam hati kita untuk tidak mengambil keputusan secara sembrono. Timbulnya kegentaran dalam batin kita terhadap Allah membuat kita menjadi lebih berhati-hati dalam bertindak dan mengambil keputusan. Di sini sering kita gagal, ibu-ibu. Kita ceroboh, kita buru-buru. Apalagi keputusan yang kita ambil secara moral tidak salah. Kita nggak pergi ke dukun kok. Kita nggak pergi ke orang pintar. Kita juga tidak melakukan pembalasan tanpa keadilan. Tidak. Tetapi kita lupa memperhitungkan apakah itu yang Tuhan mau. Nah, beruntung ketika kita masih punya kegentaran dalam hati kita. Berarti nurani kita masih hidup. Kita masih bisa dilatih untuk lebih peka lagi, untuk semakin dalam lagi, mengerti secara pandai, secara kecerdasan rohani, agar setiap saat apa yang kita lakukan tidak meleset lagi. Turbulensi atau masalah hidup yang berat ini ternyata diizinkan oleh Allah terjadi dalam hidup kita, yang merupakan bagian dari proses untuk kita bisa lebih lagi menghayati kehadirannya. Dari pengalaman kehadiran Allah tersebut, ada yang hendak digarap atau hendak diubah oleh Allah dalam diri kita. Karakter kita, kesombongan kita, keegoisan kita. Apapun itu yang mungkin kita nggak sadari. Nah, kehadiran Allah dalam hidup kita melalui berbagai peristiwa pasti memiliki maksud-maksud yang bernilai kekal. Ada tujuan yang bernilai kekal. Tuhan tidak bermain di ranah yang fana. Tuhan tidak dengan iseng-iseng memberikan pelajaran kepada kita. Bukan. Dia pasti punya tujuan. Allah kita Allah yang punya tatanan. Dia tidak dengan sembarangan melakukan sesuatu hal. Dia punya tujuan dan tujuannya pasti bernilai kekal. Jadi hal ini bukan sekedar gimana kita dapat jodoh, dapat pasangan, atau yang sudah dapat pasangan gimana punya anak, yang sudah punya anak yang dewasa gimana cari mantu, gimana punya cucu, gimana dapat kerjaan, apalagi kalau dengan gaji yang besar, gimana untuk supaya pemulihan ekonomi, dan lain sebagainya. Lebih dari semua hal-hal itu, bukan tidak boleh. Tapi itu semua yang nanti juga akan kita tinggalkan. Tuhan mau mendidik kita agar kita masuk, kita siap untuk masuk dalam kemuliaannya. Amin. Namun sejujurnya seringkali ketika kita bertanya, mengapa sih Tuhan memberi kejadian-kejadian seperti ini yang rasanya kok bertubi-tubi. Dan di situ Tuhan juga diam, nggak menjawab. Sampai kita berteriak kepadanya.
Kadang kau tak nyata, seakan tiada. Saat ku berseru, kau diam membisu, ku menjadi ragu. Ibu-ibu pernah rasakan keadaan seperti itu? Hatiku bertanya, Tuhan, kau di mana? Karena saat ku perlukan rasanya gak ada jawaban. Dan kita merasa ditinggalkan. Atau mungkin kita sedang dalam keadaan seperti itu hari ini. Namun kemudian ibu-ibu, melalui kehadirannya yang senyap, kita justru menangkap jawabannya. Jawaban diberikan secara senyap sampai kita sendiri kadang tidak menyadari bahwa itu adalah jawaban Allah. Hal itu Allah lakukan agar kita tidak menggampangkan Allah dan menganggap Dia sebagai Allah yang gampangan, yang murahan, yang bisa kita remehkan. Dia adalah Allah yang Maha Agung. Keagungannya akan tampil melalui atau di dalam kebijaksanaan dan kecerdasannya bertindak dalam hidup kita. Oleh kasih Tuhan yang memberikan kita berkat, yaitu keadaan yang tidak nyaman. Sebab orang Kristen yang benar tidak mungkin hidup tanpa masalah, tanpa turbulensi. Paulus tanpa malu-malu menuliskan dalam 2 Korintus 12 bahwa ada duri dalam dagingnya. Dan dia sudah minta kepada Allah untuk dicabut, untuk dibuang duri itu. Dia sudah minta, tetapi Tuhan menjawab, anugerahku cukup bagimu. Tuhan tidak mengambil duri dalam daging dalam diri Paulus. Ingat, Tuhan tidak mengangkat itu. Maka ketika Tuhan tidak atau belum mengangkat masalah kita, belum menghalau turbulensi dalam hidup kita, Ia pasti memberikan kita kekuatan agar kita dapat menanggungnya. Amin. Nah, mungkin dalam hati kita bertanya, Tuhan jangan sekeras ini kali. Angin-angin sepoi-sepoi aja. Saya kan masih kecil, saya kan masih baru. Mengapa sih harus turbulensi? Dan bertubi-tubi gak selesai-selesai. Ibu-ibu, kalau Tuhan memberikan kita angin sepoi-sepoi yang sejuk, kita bisa terlena dan tertidur. Tetapi kalau Tuhan izinkan turbulensi atau badai atau masalah yang berat, pasti kita gak akan tertidur. Kita akan berjaga-jaga. Kita akan pegangan pada tiang itu. Nah, keadaan yang tidak nyaman yang merupakan berkat itu bisa berupa keadaan ekonomi, bisa berupa karir yang gak sukses, atau cita-cita yang gak tercapai, atau jodoh yang tidak kunjung datang, cucu yang tidak juga hadir, lingkungan yang tidak nyaman, teman sepelayanan yang memfitnah, atau kita punya cacat fisik, apapun keadaan itu. Tapi mari kita periksa satu hal ini, yaitu adanya kodrat dosa dalam diri kita yang belum selesai. Nah, sebelum kita mengerti kebenaran, menjadi seorang ibu yang galak merupakan satu kebanggaan. Bahkan kita bangga, kita senang kalau kita dibilang, wah, ibu itu disiplin banget, galak banget. Disiplin bagus, tapi galak berkonotasi negatif loh. Nggak salah disiplin, tertib nggak salah, dan galak juga nggak salah kalau pada proporsinya. Tapi kadang kita mengumbar kesalahan, dan kita bangga. Kita bangga untuk menjadi orang yang ditakutin, bukan dihormatin. Tapi kalau sudah mendengar kebenaran seperti ini dan kita bercermin pada kesucian Bapa, kita jadi malu. Kita jadi, aduh,
Rasanya bodoh sekali kita pada waktu itu. Makanya kita jangan lagi bicara lah soal kesembuhan, minta mujizat kesembuhan. Tapi mari kita perbaiki cara hidup kita, cara pola makan kita. Masalah-masalah itu sebenarnya adalah berkat, anugerah. Jadi tergantung apakah kita bisa memaknainya dengan tepat atau tidak. Ketika kita sakit, kita disembuhkan. Sebaiknya kita bersyukur dan kita segera merubah pola kita. Bukan kita mengulangi kebiasaan yang salah dan berharap kesembuhan itu datang lagi dan datang lagi. Atau ketika kita mengalami satu masalah yang mirip-mirip dengan teman kita dan dia ditolong Tuhan dengan cara yang ajaib, kita berharap cara Tuhan menolong dia, teman kita itu, menjadi cara Tuhan juga menolong kita. Padahal semua kita punya kurikulum yang berbeda. Tuhan menolong dengan cara dan waktunya yang pasti cocok dengan kita masing-masing. Kalau kita percaya akan Allah, bahwa Dia adalah Allah yang hidup dan Dia ada, maka kita harus mengalaminya. Dan dalam pengalaman itu tidak cukup kita memaknai hal-hal tertentu yang terjadi dengan pemaknaan yang dangkal. Sakit sembuh, punya masalah ditolong, punya hutang tiba-tiba ada yang tolong terbayar. Nggak salah dengan itu, tetapi kita wanita-wanita surgawi, jadilah wanita-wanita dewasa. Di mana masalah-masalah itu merupakan cara Allah hadir untuk membentuk kita. Dan untuk itu kita bersyukur sekali bahwa Tuhan mau mendidik kita. Nah, ibu-ibu sekalian, Tuhan yang benar adalah Tuhan yang tidak akan membahagiakan dengan segala fasilitas dunia ini. Karena Tuhan yang benar adalah Tuhan yang akan membahagiakan kita dengan dirinya sendiri. Supaya kita juga bisa membahagiakan Dia dengan diri kita, dengan hidup kita, dengan segala aspek dalam kehidupan kita. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki segala fasilitas, bukan, tapi jangan bahagia karena fasilitas itu. Bahkan satu kalimat yang saya adopsi dari gembala kita. Kita berbahagia karena kita tidak punya kebahagiaan lain selain membahagiakan hati Bapa di surga. Amin. Kita bahagia karena kita tidak punya kebahagiaan lain selain membahagiakan hati Bapa di surga. Setelah kita lewati ini semua, baru kita bisa lanjutkan seruan kita. Dan kita berkata, Kau ajarku dewasa, segala perkara tetap percaya. Kau ajarku mengerti segala hal yang Bapa ingini. Karena lewat semua, kita dimurnikan dan keluar sebagai emas. Nah, hal kedua yang kita mau belajar. Turbulensi udara cerah lebih berbahaya daripada jenis lainnya. Seperti yang saya kutip dari pilot senior tadi. Ini berarti apa? Ketika hidup kita seakan-akan semua running well, semua baik-baik saja, kita sering terlena. Kita sering jadi tidak berjaga-jaga. Kita menjadi seperti 5 gadis bodoh itu. Yang awalnya kita punya persediaan minyak, tapi kita tidak mengisinya kembali. Karena kita pikir cukuplah, gak usah nambah dewasa lagi. Saya udah baik banget di antara para kaum ibu di gereja. Saya paling baik. Kedewasaan tidak pernah berhenti belajar. Untuk menjadi tua itu otomatis. Tapi untuk menjadi dewasa, apalagi dewasa rohani, itu pilihan. Dan kita mau belajar hari ini agar rohani kita semakin dewasa, kita semakin cerdas. Ya, kalau keadaan kita hari ini nyaman, rasanya nggak ada yang salah, artinya Tuhan mau titipkan masalah orang-orang di sekitar kita untuk kita ambil bagian dalam penderitaan mereka.
Karena Tuhan mau meminjam bahu kita untuk menjadi tempat di mana orang bisa menangis di sana. Tempat di mana orang bisa berkeluh kesah. Jangan menikmati keadaan nyaman ini sendirian. Yuk kita berbagi. Apalagi di masa pandemi seperti ini. Banyak yang kehilangan pekerjaan. Banyak yang kehilangan orang tua. Banyak yang kehilangan anak dan saudara. Mari kita tunjukkan simpati dan empati kita sebagai anak-anak Tuhan. Setuju? Hal ketiga yang kita mau belajar. Turbulensi tidak akan membawa pesawat jatuh. Turbulensi juga tidak akan melukai kita. Nah, dengan berjalannya waktu, seiring berjalannya waktu, masalah hidup kita, turbulensi kita, mungkin tidak berkurang hembusannya, bahkan mungkin semakin kuat. Tetapi tanpa sadar ibu-ibu, kita pun bertambah kuat. Pengalaman-pengalaman hidup membuat kita semakin matang, semakin kuat. Oleh karena itu, jikalau keadaan tidak berubah di sekitar kita, maka kita curiga, kita yang harus berubah jangan-jangan. Periksa diri kita, apa yang salah? Kalau hari ini Tuhan belum jawab, belum kasih jalan keluar, yuk kita tanya kepada Tuhan. Masih ada apa yang salah, yang masih saya pendam? Ada apa yang masih saya genggam yang belum saya lepaskan, sehingga Tuhan belum bisa memberikan yang terbaik. Karena kita masih menggenggam apa yang kita anggap itu terbaik dalam hidup kita. Tuhan akan memberikan yang terbaik ketika kita juga siap melepaskan yang terbaik. Maka ketika ada teman nanti bertanya, Bu, saya dengar Ibu dalam masalah. Apakah udah selesai, Bu? Tuhan tolong, Bu. Tuhan kita dahsyat. Ayo, Bu. Gimana, Bu? Dengan jujur, kalau masalah itu memang belum selesai, kita harus katakan, semua bisa dilewati, Bu. Terima kasih. Jangan karena mau kelihatan lebih rohani, mau kelihatan lebih suci, lalu kita menjawab, yes, Bu. Udah selesai. Dahsyat luar biasa. Padahal belum. Kita nggak jujur, kita bohong loh. Kita nggak mesti cerita semua hal kepada dia, nggak usah. Jangan-jangan kalau tidak kepada orang yang tepat, rahasia kita malah menjadi konsumsi, jadi gosipan umum. Bukan begitu. Kita harus bercerita kepada orang yang tepat. Ya, tetapi baik kita jujur bahwa kesulitan ini belum selesai, tidak apa-apa. Saya masih dididik Tuhan. Dan saya bersyukur untuk itu karena keadaan sulit membuat kita semakin sempurna. Cuma seperti tadi saya bilang, jangan-jangan keadaan sulit ini memang karena kesalahan kita. Karena kedagingan kita sendiri. Nah, untuk itu mari kita berjuang. Kita lawan daging kita. Dan dorongannya kuat yang bisa menenggelamkan kita ini. Sementara kita bertahan, kita juga membunuh kodrat dosa itu. Bertahan bukan berarti diam. Tak bertahan berarti kita tetap berjuang untuk menang. Nah, di sini letak keunikannya menjadi anak-anak Tuhan. Kita harus berserah, tapi kita enggak menyerah. Berserah bukan tanda bahwa kita kalah. Berserah kepada Tuhan justru menunjukkan bahwa kita memiliki kepercayaan yang benar. Ibu-ibu, wanita surgawi yang Tuhan kasihi. Bapa di surga mau kita semua berprestasi. Kalau kita lihat bagaimana dalam setiap zaman, Allah memiliki tokoh-tokoh. Allah memiliki orang-orang tertentu yang menjadi alatnya, menjadi bejananya, menjadi kakinya, menjadi tangannya untuk menggapai orang-orang lain di sekitarnya. Ada Yusuf. Bagaimana ia menyelamatkan keluarganya karena ia memiliki hati yang lembut, yang bisa mengasihi, yang bisa mengampuni saudara-saudaranya yang berbuat salah. Demikian juga dengan Musa, dengan Daud, ia harus memasuki sekolah padang rumput. Ia harus setia dulu menggembalakan kambing domba.
Dia tidak main-main. Tuhan persiapkan di situ ketika ia bertemu dengan beruang dan singa, sehingga dia siap menghadapi Goliat. Coba sekarang kita lihat keadaan kita. Apa masalah kita yang tidak kunjung selesai pada hari ini? Rasanya kita kesal dan kita mau marah. Rasanya Tuhan pun tidak ada buat kita. Tuhan kayaknya sembunyi. Kita benar-benar tidak nyaman. Tapi ternyata Tuhan mendesain itu semua. Karena Tuhan tahu kita mungkin belum siap menerima jawabannya. Kita belum siap ketika Tuhan bebaskan kita dari masalah ini. Dan satu pertanyaan yang pernah saya lemparkan di episode yang lalu. Ketika kita minta pertolongan Tuhan untuk membebaskan kita dari masalah ini, untuk apa? Untuk siapa? Hal keempat yang kita mau belajar dari masalah turbulensi adalah kita harus ikut komando sang pilot. Ketika kita duduk di sana sebagai penumpang, kita harus mematuhi apa yang sang pilot komandokan, baik melalui pengeras suara maupun lewat pramugari. Apa yang pilot komandokan biasanya ada 3 hal ketika keadaan sedang tidak nyaman seperti itu. Pertama, kita disuruh untuk kembali ke tempat duduk. Nah, ini sama dengan kondisi kita hari ini. Kita dalam keadaan depresi, kita sedang keadaan susah, kita sedang keadaan terjepit, kita sering lari kemana-mana. Bukan tidak boleh, sekali lagi bukan tidak boleh minta pertolongan manusia atau minta pertolongan orang lain. Bukan tidak boleh, tetapi kita sekali lagi ingat, apakah itu yang Tuhan mau? Tetapi yang pasti yang Tuhan mau adalah kita harus kembali duduk di kaki Tuhan. Sebelum kita berkoar kemana-mana, sebelum kita cari kiri dan kanan, baiklah kita kembali ke posisi kita semula, yaitu berlutut di kaki Tuhan, duduk di bawah kaki Tuhan. Karena nggak sabar nunggu waktunya Tuhan, maka Abraham menuruti apa yang Sarai utarakan atau Sarai ajukan. Ambillah Hagar, mungkin lewat dia janji Tuhan itu dipenuhi. Secara logika masuk akal. Mereka merupakan pasangan yang sudah lanjut umur. Apalagi saat itu Sarai sudah menopause. Mana mungkin kan kita sebagai ibu-ibu yang sudah menopause bisa hamil lagi. Jadi secara logika itu masuk akal. Tapi bukan begitu cara Tuhan bekerja. Oh, Tuhan mau kita pakai logika, setuju. Tetapi logika yang harus disinkronkan, dikonekkan dengan kehendak Tuhan. Ibu-ibu, bukankah kita sering bersikap seperti Abraham dan Sarai? Apalagi kalau seperti tadi saya bilang, kita pernah mengalami satu kejadian dan Tuhan tolong, lalu kita berharap dengan cara yang sama, kita mengandalkan, kita minta Tuhan tolong pada waktu dan cara yang sama seperti kejadian yang lalu. Tuhan mau kita kembali ke jalan yang Tuhan sudah siapkan untuk kita masing-masing. Jangan andalkan siapapun dan apapun. Dan Tuhan sangat murka kepada orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Mungkin hari ini dengan kekuatan materi dan kekuatan relasi kita bisa selesaikan segala sesuatu. Tetapi ingat, nanti di depan tahta pengadilan Tuhan, tidak ada yang bisa menolong kita kecuali kesucian hidup kita. Oleh karena itu, mari kita kembali ke tempat duduk kita masing-masing. Hal kedua, pilot akan menyuruh kita untuk mengenakan sabuk pengaman. Menjadi kebiasaan memang kalau kita sedang duduk di dalam pesawat, kita nggak pakai sabuk pengaman itu. Apalagi tanda mengenakan sabuk pengamannya sudah dipadamkan.
Padahal kondisi mengenakan sabuk pengaman adalah kondisi teraman bagi penumpang. Tentu kalau kita mau pergi ke toilet atau berhalo-halo dengan teman atau saudara yang duduk di bangku lain, ya kita bisa jalan, kita boleh. Apalagi perjalanan memakan waktu yang lebih dari 3 jam, tentu kita nggak akan nyaman duduk diam terus-menerus ya. Kita akan berjalan-jalan. Tidak masalah selama keadaan memungkinkan. Tetapi ketika pilot mengharuskan kita kembali ke tempat duduk dan mengenakan sabuk pengaman, baiklah kita mengikutinya. Efesus 6 ayat 14 mengatakan, jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju zirahkan keadilan. Kebenaran seperti yang kita dengar pada hari ini, kiranya tidak masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Namun semua ini biar kita serap, kita olah, dan kita hidupi, kita praktikkan. Nah, Tuhan tidak mungkin membawa kita ke satu keadaan di mana jalan keluarnya adalah harus terpaksa kita berdosa. Gak mungkin. Tuhan yang kudus, yang berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus, tidak mungkin menempatkan kita dalam keadaan harus berbuat dosa. Tidak mungkin. Tuhan pasti memberikan kita kemampuan untuk kita bisa menyelesaikannya. Dan tidak mungkin Tuhan memberikan beban di luar dari kemampuan kita. Karena Tuhan janji, semua beban itu tidak melampaui kekuatan manusia. Jadi orang pada umumnya pun bisa menghandle, mengatasi itu. Apalagi kita anak-anak Allah yang punya Roh Kudus. Yang punya Tuhan Yesus sebagai teladan hidup kita. Hal ketiga yang pilot akan katakan, tetap tenang. Para penumpang diharap tetap tenang. Ketenangan membuktikan bahwa kita percaya kepada Tuhan yang mengendalikan segala keadaan. Matius 14 ayat 27. Ini adalah firman ketika mereka murid-muridnya ada dalam perahu dan ada badai yang menghantam perahu mereka. Mereka ketakutan dan membangunkan Tuhan. Yang Tuhan katakan, firman ini membuat saya ketika menuliskan, mempersiapkan materi ini, saya sempat terhenti sebentar dan menangis. Ketika Tuhan katakan, tenanglah, aku ini, jangan takut. Kalimat yang sama yang Tuhan remakan dalam hidup saya. Yang Tuhan sampaikan pada murid-murid 2000 tahun yang lalu. Kalimat yang sama dengan arti yang sama, dengan bobot dan kualitas yang sama. Tuhan juga sampaikan kepada kita semua pada siang ini. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Oleh karena itu, seperti tadi saya katakan, kita harus sabar menghadapi segala keadaan yang sulit. Dan kita harus dalam kesabaran itu, kita harus tetap teduh menantikan Tuhan bertindak. Keadaan bisa berubah secara senyap dan bisa tahap demi tahap, tapi juga bisa mendadak berubah. Selama kita tetap ada di tempat duduk kita, yaitu di jalan Tuhan. Dan kita tetap mengenakan sabuk pengaman. Kita mengenakan kebenaran firman Tuhan. Kita menghidupi kebenaran itu siang dan malam. Kita pasti bisa berjalan dengan tenang, menghadapi turbulensi hidup kita. Allah memandang jauh ke depan, bahkan sampai kekekalan. Karena Tuhan tahu bahwa kita adalah makhluk kekal. Kita hidup di dunia cuma 70-80 tahun dengan kondisi dunia yang semakin jahat, semakin rusak. Tidak ada yang dapat kita andalkan, tidak ada yang tetap. Semua bisa berubah setiap detik. Di balik kubur masih ada kehidupan. Oleh karena itu kita harus mengerti bagaimana kita mempersiapkan diri menghadapi kehidupan yang sesungguhnya itu. Di balik kubur itu.
Maka ketika Tuhan memberikan kita duri dalam daging, seperti yang Paulus juga rasakan. Ketika Tuhan menghadirkan turbulensi-turbulensi dalam hidup kita, baiklah kita bertahan. Kita persiapkan diri. Karena ini adalah rahasia kehidupan. Sebab badai-badai hidup itu mempersiapkan kita, mendewasakan kita. Dan kita percaya bagi orang yang mengasihi Tuhan. Ibu-ibu wanita surgawi semua, kita yang mengasihi Tuhan. Tuhan bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Amin. Nah, masalahnya adalah seringkali kita hanya membereskan masalah atau dosa dengan cara minta ampun. Tapi kita tidak mengangkat akarnya. Kita tidak membereskan akar masalah itu, yaitu kodrat dosa itu. Sehingga kodrat itu belum mati, tapi hanya pingsan. Ketika ada keadaan yang menyebabkan atau membuat dia hidup, dia akan bangun lagi. Dan jangan-jangan lebih kuat daripada masa lalu kita. Semua penderitaan yang kita alami, ibu-ibu, kekecewaan, kepahitan, kemiskinan, keterbuangan, pengkhianatan, itu adalah nutrisi. Itu vitamin yang tidak bisa kita beli atau kita tukar dengan apapun. Sekali lagi, saya mengerti, saya paham. Nggak semua kita mau berlama-lama dalam keadaan seperti itu. Tetapi kalau sekarang kita tahu bahwa Allah sedang mendewasakan kita, Allah sedang menggarap kita lewat semua itu, kita bisa tahan, kita bisa sabar, kita bisa tidak bersungut-sungut lagi dan tidak mempersalahkan siapapun. Kita tidak lagi mencari kambing hitam. Karena kita percaya ada tangan Tuhan yang kuat, yang bisa mengubah keadaan, yang bisa membuat semua menjadi baik, asalkan kita tetap di jalannya. Kita tetap dalam kondisi yang tenang. Kita tetap mengenakan kebenaran firman Tuhan sebagai konsumsi hidup kita. Nah, kita bersyukur kita ada di sini. Kita ada di sinode yang benar-benar mengajarkan kita kebenaran yang murni. Kita bersyukur kita mendengar nasihat seperti ini. Maka kita juga mari bersyukur untuk setiap badai yang Tuhan izinkan. Kita mau belajar untuk bertumbuh sempurna, mencapai prestasi abadi kita, yaitu keberkenanan di hadapan Bapa. Sehingga ketika nanti saatnya kita pulang menghadap Bapa, kita didapatinya berkenan. Oleh karena itu, ibu-ibu, tetaplah tenang di dalam ketidaktenangan. Tetaplah tenang di dalam ketidaktenangan. Yeremia 29 ayat 11 mengatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Hari depan kita bukan di bumi ini, hari depan kita di langit baru, bumi baru, di mana kita nanti mendapat kemuliaan. Amin. Terakhir saya mau ingatkan, percayalah, turbulensi, masalah dalam hidup kita pasti akan berlalu. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, Engkau mengetahui setiap pergumulan hidup anak-anak-Mu saat ini. Kalau boleh kami memohon, kiranya kami segera dilepaskan dari masalah ini. Tetapi kalau Engkau menilai belum waktunya, kami mau belajar untuk taat. Kami mau belajar untuk sabar kepadamu ya Bapa. Kami belajar menerima apapun yang Tuhan rancangkan dalam hidup kami. Karena kami percaya Allah yang baik, Allah yang berkuasa, Allah yang mulia, sumber segala hidup kami. Tahu persis apa yang kami butuhkan. Kami memohon,
Kami meminta belas kasihan-Mu Bapa untuk saudara-saudara kami yang sakit, yang dalam kesulitan ekonomi, yang dalam masalah keluarga, pekerjaan, masalah-masalah lainnya. Berikan kami hikmat marifat untuk kami cakap menanggungnya. Terima kasih Bapa. Berkat-Mu turun atas kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.